Dilarang mencintai bunga-bunga. Kabarnya, yang tinggal di rumah tua berpagar tembok tinggi itu adalah seorang kakek yang hidup sendiri. Rumah itu terletak di samping rumahku. Pagar tembok tinggi menutup rumahnya dari pandangan luar. Hanya ada satu pintu masuk dari muka, ditutup dengan anyaman bambu yang rapat. Aku belum pernah melihat kakek itu. Setelah ku coba naik ke pagar tembok, melalui sebuah pohon kates di pekaranganku, terbentanglah sebuah pemandangan, sebuah rumah Jawa, bersih seperti baru saja disapu, dan alangkah banyak bunga-bunga di taman. Hari itu aku belum berhasil melihat penghuninya. Tidak pernah seharian penuh aku di rumah. Ibuku menyuruh aku pergi sekolah pagi dan sore hari harus mengaji. Hari-hari minggu pertama habis untuk mencari saudara-saudara baru di kota ini. Keinginanku untuk mengenal kakek itu tidak pernah padam. Kau lihatlah, lubang-lubang pada pagar anyaman bambu itu ialah akibat perbuatanku. Aku mengerjakannya di siang hari sepulang dari sekolah. Pernah ketika aku mengintip pintu pagar dari bambu itu, kawanku menegur, "Sedang apa kau ini? Hati-hati dengan dia, sebentar lagi tanganmu sakit, tunggulah saja." Ketakutanku menyerang aku. Apakah aku akan sakit karena mencoba membuka pintu pagar rumah ini? Siapa bilang? Kataku berani. Semua orang dijawabnya, "Kau kualat, dia keramat." Aku ditinggalnya, berdiri dekat pagar itu. Ketakutanku mendesak-desak. Aku lari beruntang-panting ke rumah. Ayahku sudah duduk di kursi dengan selembar koran. Aku tenang kembali. Baru tersadar bahwa tas sekolahku tertinggal di pagar rumah samping itu. Sore hari aku memberanikan diri untuk mengambil tas yang tertinggal. Dan tas itu masih di sana. Tidak dimanapun di dunia ini, kecuali di pintu pagar itu. Sebuah tas berharga akan selamat dari incaran orang. Tentang kejadian itu, kawan-kawanku mengatakan tidak seorang pun berani mengambil. Itu sudah pasti. Siapakah orang mau membunuh diri dengan upaya sebuah tas sekolah? Lebih susah mencari sebuah nyawa daripada sebuah tas sekolah. Tidak satupun toko menjual nyawa, tetapi semua toko menjual tas, tentu saja. Sejak itu niatku untuk mengetahui agak reda, menyelidiki dengan mata sendiri. Berbahaya, tinggallah aku bertanya pada orang-orang lain. Keterangan orang tidak begitu jelas. Orang mengatakan sekali seminggu ia keluar berbelanja. Orang lain mengatakan ia berbelanja sebulan sekali. Orang mengatakan ia mempunyai anak di kota lain. Orang lain mengatakan ia tidak beristri. Tidak seorang pun tahu pasti tentang dirinya. Barangkali di antara kawan bermain hanya akulah yang mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang kakek itu. Kawan lain sudah tidak acuh lagi. Aku sudah bosan bertanya. Selain mereka juga tidak memberi keterangan jelas, mereka akan mengejekku dengan mengatakan, "Biarlah kau jadi cucunya." Pernah pula aku bertanya kepada ayahku. Ayahku melempar koran dari tangannya dan meninggalkan aku. "Untuk apa?" "Heh," jawabannya. Itu adalah ucapan ayah yang sering kudengar. Bertanyalah dengan lokomotif, misalnya, atau mobil. Jangan tentang kakek-kakek sebelum rumah. Aku sendiri saja di dunia dengan keinginanku untuk mengetahui. Tiba-tiba aku pun mengenalnya dari dekat. Begini, pada musim layang-layang, angin bertiup kencang. Jalan muka rumahku tidak banyak kendaraan. Polisi memberikan anak-anak main layang-layang di situ. Kami suka berkumpul pada sore hari. Di bagian ini angin dengan bebas berjalan. Perpohonan tidak banyak. Sore hari Jumat aku tidak pergi mengaji. Di tanganku sebuah layang-layang buatanku yang terbagus dengan benang gelasan. Udara meruah menerbangkan layang-layangku. Dari kampung lain menyembul pula layang-layang.
layang-layangku terputus. Kawan-kawan bersorak dan lari mengejar. Itu layang-layangku yang terbagus. Aku terdiri saja memandangi, tiba-tiba pandanganku terasa dipegang. Aku terkejut. Seorang laki-laki tua dengan rambut putih dan piyama. Ia tersenyum padaku. "Jangan sedih, cucu," katanya. Suara itu serak dan berat sebentar. Darahku tersirat. Aku teringat rumah tua berpagar tembok tinggi. Mataku melayang padanya. Dia tangannya tangkai bunga berwarna ungu. Tubuhku seketika menjadi dingin.